Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ibun-Ibun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini Bun Diah akan membersihkan kamar mandi ya Bun. Bahan-bahannya ada sitrun 1,5 bungkus dulu yang pertama. Lalu ada juga harusnya baking soda. Tapi itu ibu dia salah ambil waktu di supermarket. Jadi pakai aja nggak apa-apa secukupnya. Habis itu ada sabun pencuci piring. Lalu kalau sudah tercampur, kita tuangkan air yang mendidih ya bun. Itu ada juga amplas yang lembut bun, yang paling lembut ya bun, jangan pakai amplas yang kasar. Setelah itu kita aduk dengan kuas agar bisa tercampur merata. Lanjut ke kamar mandi, kita oles-oleskan ramuan tadi. Yang pertama di atas kloset jongkoknya ya bun, karena itu terlihat sekali noda-nodanya di kloset jongkoknya itu. Kita olesin secara keseluruhan ya bun. Lanjut di sampingnya itu ada lantai yang kelihatan noda-nodanya juga. Tak lupa kita olesin pakai ramuan tadi ya bun. Kalau ibun-ibun biasanya membersihkan kamar mandi pakai ramuan apa ya bun? Boleh di-share untuk pengalamannya membersihkan kamar mandi. Sebenarnya membersihkan kamar mandi ini harus sabar yang paling utama. Semua kegiatan itu kuncinya adalah sabar dan konsisten. Harus konsisten ya bun, kalau untuk membersihkan kamar mandi ini biar keraknya tidak menumpuk sekali dan lebih sulit untuk dibersihkan. Kita lanjut untuk mengolesi semuanya. Kita juga dinding-dindingnya. Sebetulnya cairan ini kalau dioleskan di dinding itu menyebabkan putih-putih seperti itu bun, tapi mau gimana lagi, Ibu dia juga belum menemukan ramuan untuk menghilangkan kerak pada dinding kamar mandi itu bun. Jadinya setelah Ibu dia nanti olesin pakai itu, Ibu dia cuci kembali pakai sabun pencuci piring. Tak lupa bagian pojok-pojoknya juga Ibu dia kasih, karena itu kerak-keraknya sangat banyak. Nah itu di depan klosetnya juga keraknya membandel sekali tuh bun. Kita olesin secara keseluruhan ya bun. Jangan lupa nanti setelah selesai untuk mengoleskan ramuan tadi, kita diamkan. Apa salahnya kamar mandi ya bun kita diamkan? Kita diamkan selama 30 menit sampai 1 jam ya bun. Lanjut kita mengoleskan ramuan tadi ke semua sudut dan semua bagian lantai kamar mandi ya bun. Itu ada hitam-hitamnya itu Ibu dia kasih, kebetulan itu langsung hilang. Jangan putus semangat ya bun untuk selalu menjaga kebersihan rumah. Ini sampai cairan yang terakhir yang Ibu dia buat pertama tadi. Setelah Ibu dia diamkan selama 30 menit, lalu kita oleskan lagi cairan yang Ibu dia buat lagi seperti yang awal tadi bun. Lanjut mengosek alas jongkoknya itu dengan batu
yang biasa digunakan untuk kosokan badan ya bun. Itu batunya batu halus. Biasanya dipakai suami buat gosokan badan, tapi nggak apa-apa, kali ini ibu dia pakai buat mengosok pijakan kloset duduk. Maaf ya suami. Lalu kita tuangkan lagi, oleskan lagi ramuan tadi. Ini kuncinya juga harus sabar lagi ya bun, sabar dan terus sabar bun. Jangan langsung menyerah kalau tidak berhasil selama 1 sampai 2 menit ya bun. Karena ini butuh waktu. Semuanya tidak instan kalau pakai bahan yang sederhana itu. Nah, lanjut sisi satunya, tak lupa diolesi untuk ramuannya lagi. Lanjut kita gosok-gosok pakai batu kosokan badan itu. Itu batunya lembut ya bun. Dan gosoknya itu jangan keras-keras ya bun. Lembut-lembut aja. Nanti kan bisa merusak permukaan kloset jongkoknya itu. Ini sedikit cerita ya bun. Itu dulu kan ibu dia tidak tahu kalau amplasnya itu kan ada bermacam-macam. Lah dulu ibu dia itu habis mengecat rumah, suami kan belinya amplas yang kasar ternyata. Jadinya permukaan WC jongkoknya itu ibu dia kosok pakai amplas yang kasar. Jadinya itu terlihat berkerit-kerit itu ya bun, karena salahnya ibu dia juga tidak mengerti dan tidak mengecek terlebih dahulu harus pakai amplas yang lembut atau yang kasar ya bun. Jadi buat ibu-ibu semua, kalau mengusek kloset jongkok itu jangan pakai amplas yang kasar. Sekali lagi jangan pakai amplas yang kasar ya bun, karena bisa mengikis permukaan klosetnya bun. Jadi ini ibu dia coba pakai batu, nanti setelah beberapa saat lanjut ibu dia amplas pakai amplas yang lembut. Ini lanjut membersihkan bagian yang lain, kita pakai cairan yang ibu dia buat lagi. Jadi ini cairan yang kedua ya bun, cairan ramuan yang kedua, ramuan cinta. Ini kita oleskan lagi ke seluruh penjuru negeri, ke seluruh penjuru kamar mandi ya bun. Nah itu sudah terlihat lumayan bersih bun. Emang yang paling berperan penting ini adalah sitrun ya bun. Makanya ibu dia itu selalu stok sitrun banyak untuk menjaga semangat ibu dia. Suatu saat kalau ada semangat untuk membersihkan kamar mandi, sudah ada sitrun, lalu langsung eksekusi saja. Karena kan kebersihan itu sebagian dari iman ya bun. Nah ini lanjut pakai amplas yang lembut ya bun. Kita gosok-gosokkan amplas yang lembut tadi ke atas pijakan kloset duduknya ya bun. Ingat amplas yang lembut ya bun, warnanya yang hitam, jangan yang merah itu. Nanti kalau yang merah sekali lagi bisa mengikis permukaan kloset jongkoknya. Nah itu sudah lumayan terlihat menghilang noda-noda yang ada di pijakan kloset jongkoknya ya bun. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus selalu semangat untuk membersihkan setiap bagian rumah ya bun. Nah itu sudah lumayan bersih. Kita gosok lagi dengan amplas. Untuk bagian yang satunya harus dengan sabar. Intinya ya bun, harus sabar dalam mengerjakan semua hal dan konsisten ya bun. Nah itu sudah
lumayan bersih. Lanjut kita tuangkan air-air untuk membilas ramuan-ramuan tadi, kita kosek. Nah itu lantainya sudah lumayan kinclong. Nah itu Ibu dia kasih cairan pencuci piring untuk membilas tembok-tembok yang sudah Ibu dia kasih ramuan tadi ya Bun. Tapi ini masih menjadi PR-nya Ibu dia juga untuk menghilangkan noda-noda di bagian dinding kamar mandi ya Bun. Kalau secara maksimal, kalau Ibu punya tips ampuh bisa share di kolom komentar ya Bun. Siapa tahu nanti bisa Ibu dia coba agar permukaan dinding lantainya itu bisa lebih kinclong karena ini masih ada bekas-bekas putihnya. Nah, kita kosek bagian dalam kloset jongkoknya itu ya Bun. Kita kosek semuanya sampai bersih karena kebetulan air di daerah Ibu dia itu banyak mengandung kapur, jadinya beberapa hari gitu sudah kotor lagi kloset jongkoknya yang berada di bolongannya itu. Nah, tak lupa untuk gayungnya kita juga bersihkan pakai ramuan tadi. Tapi Ibu dia kali ini cuma pakai sitrun sama sabun pencuci piring aja. Sebetulnya itu sudah ampuh ya Bun. Tak lupa pakai airnya air yang panas ya Bun. Karena kalau pakai air yang biasa saja nanti tidak mengefek. Nah, ada juga dinglek kursi dudukan kecil yang biasa digunakan untuk mandi. Itu namanya kan kalau di rumah Ibu dia nyebutnya dinglek plastik. Itu kita olesin juga karena kan ada noda-noda bekas airnya itu jadi kelihatan kotor ya Bun. Kita olesin semuanya pakai ramuan yang Ibu dia buat lagi tadi sampai menyeluruh ya Bun. Nah ini berasa lampu lalu lintas, jilbab Ibu dia kuning, kursi merah, ember hijau, merah kuning hijau. Dan itu bajunya Ibu dia itu juga warnanya sama kayak klosetnya. Jadi berasa satu server sama kloset ini Bun. Nah, kita masukkan ramuannya tadi ke dalam ember juga untuk menghilangkan noda-noda di dalam ember ya Bun. Nah, ini sudah selesai Ibu dia membersihkan kamar mandi. Terima kasih sudah menonton video Ibu dia yang sederhana ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bun untuk channel Ibu dia ini. Semoga semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.